Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan channel saya dalam kajian tematik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita bahas tentang studi fikih dengan subtema pembahasan fikih jinayah. Di sini dijelaskan mengenai peta konsep dalam pembelajaran studi fikih. Ini sudah ada tentang fikih ibadah, muamalah, siyasah, jinayah, termasuk sumber hukumnya. Pada kali ini, tema yang kita bahas tentang jinayah, fikih jinayah. Apa yang dimaksud dengan fikih jinayah? Istilah fikih jinayah sering juga dikenal dengan istilah hukum pidana Islam. Sering kita dengar hukum pidana Islam atau juga disebut fikih jinayah. Imam Mawardi mendefinisikannya, fikih jinayah adalah suatu perbuatan tindak kriminal yang dilarang oleh syarak dan dibalas atau disanksi dengan had atau ta'zir. Jadi ada dua, tindak kriminal, kemudian ada sanksi. Abdul Qadir Al-Audah memberikan definisi, pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan tersebut menyangkut persoalan jiwa, harta, atau lainnya. Ini definisi tentang fikih jinayah atau hukum pidana Islam. Lanjut, macam-macam fikih jinayah. Ada beberapa klasifikasi tentang fikih jinayah. Pertama, fikih jinayah, pembagian fikih jinayah dilihat dari aspek ada dan tidak adanya ketetapan nas dalam Al-Quran dan hadis. Ini terbagi menjadi dua. Pertama, uqubah nasiyah, yaitu pidana yang telah ditegaskan atau ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti had, qisas, dan kafarat. Artinya sudah ada dalam Al-Quran hadis. Had, apa sanksinya? Had, kriminal ini apa sanksinya? Qisas, kriminal ini apa sanksinya? Kafarat, sudah ada dalam nas Al-Quran. Yang kedua, uqubah tafwidiyah, yaitu pidana yang tidak ditetapkan dalam nas dan bentuk atau jenis sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa, yang disebut dengan ta'zir. Jadi ta'zir adalah tindak kriminal di mana sanksinya pemerintah yang membuat atau imam atau pemerintah yang membuat. Seperti hukum-hukum yang ada dalam negara kita ini disebut ta'zir. Kemudian klasifikasi yang kedua dilihat dari aspek pemeliharaan hak. Hukum pidana Islam dibagi menjadi 3 macam. Pertama, hukum pidana untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu had dan kafarat. Jenis pidana ini, manfaat dan fungsinya berhubungan dengan manusia secara umum, dikaitkan dengan hak Allah, karena termasuk suatu hak yang penting dan esensial. Jadi berkaitan dengan hak Allah. Had dan kafarat. Berkaitan dengan hak Allah. Kedua, hukum pidana untuk menjaga hak seseorang. Misalnya qisas dan diyat. Pidana ini adalah untuk menjaga hak setiap individu seseorang. Qisas dan diyat. Membunuh misalnya, maka qisasnya
apa. Jadi berkaitan dengan hak seseorang, individu seseorang. Ketiga, hukum pidana untuk menjaga hak Allah dan hak seseorang. Dua-duanya, yaitu ta'zir. Pidana ini adalah untuk menjaga hak Allah sekaligus hak setiap orang. Hak Allah dalam artian menetapkan dan menerapkan hukum-hukum yang telah disyariatkan dan menjaga kemaslahatan umum. Jadi memang ada had dari Allah. Tetapi juga ada sanksi dari untuk menjaga hak manusia. Hak Allah dalam artian menetapkan dan menerapkan hukum-hukum yang telah disyariatkan dan menjaga kemaslahatan umum. Sementara hak setiap individu adalah untuk menjaga kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud hak Allah adalah sesuatu yang menyangkut kemanfaatan umum dan hak masyarakat umum yang mana hukum disyariatkan dalam rangka menjaga hak tersebut. Jadi kemaslahatan umum itu sudah ya hifdzuddin, hifdzun nafsal dan lain-lain. Nah, sekarang klasifikasi pidana Islam dari aspek bentuknya ya. Tadi sudah disebutkan bahwa ada dua hal dalam bentuk tindak kriminal, yaitu tindak kriminalnya, maksiatnya, perbuatannya. Yang kedua, bentuk sanksi yang diberikan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, membagi perbuatan maksiat, tindak kriminal, itu dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Pertama, perbuatan maksiat yang mendapatkan sanksi had tanpa ada sanksi kafarat. Jadi dia hanya mendapat sanksi had saja. Seperti apa? Pencurian, apa hadnya? Potong tangan. Minum khamr, apa sanksinya? Zina, apa hadnya? Kedua, perbuatan maksiat yang mendapatkan sanksi kafarat tanpa ada sanksi had. Jadi hanya mendapatkan sanksi kafarat. Seperti apa? Seperti senggama di siang hari bulan Ramadan. Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafarat. Pada saat ihram, ya ini pada saat ihram. Ketiga, perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan sanksinya, baik had atau kafarat. Seperti mencium perempuan yang bukan istrinya, sumpah palsu, mencuri yang tidak sampai nisab pencurian. Macam yang terakhir ini disebut dengan ta'zir. Sanksinya tidak dijelaskan had atau kafarat. Terserah imam ya, terserah imam, pemimpin, pemerintah, apa sanksinya. Ini klasifikasi tentang macam-macam kriminal ya. Nah, ini lebih rinci lagi. Tindak kriminal dibagi menjadi 4 macam. Pertama, tindak kriminal terhadap jiwa dan anggota badan. Ini disebut pembunuhan, misalnya al-qatl atau melukai. Tindak kriminal terhadap jiwa dan anggota badan. Kedua, tindak kriminal terhadap kemaluan. Ini disebut zina. Ketiga, tindak kriminal terhadap harta. Ada kalanya berupa perampasan, pencurian, dan gosok. Yang terakhir, keempat, tindak kriminal terhadap kehormatan. Ini disebut dengan pencemaran nama baik atau qadzaf ya. Ini macam-macam tindak kriminal. Nah, sekarang bentuk sanksi. Tadi sudah jelaskan bentuk sanksi, macam-macam sanksinya. Apa itu sanksi itu? Sementara bentuk sanksinya, menurut Dr. Wahbah Zuhaili membagi sanksi pidana hukum Islam ke dalam 2 macam. Ya, sanksinya. Pertama, sanksi yang sifatnya ukhrawiyah, nanti kelak di akhirat. Dan sanksi yang sifatnya dunyawiyah, atau di dunia sekarang. Sanksi ukhrawiyah adalah ancaman dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat atas tindak kriminal yang dilakukan seseorang. Misalnya tidak sholat, sanksinya di akhirat nanti. Sementara sanksi dunyawiyah adalah balasan yang diberikan ketika masih di dunia yang harus diterima pelaku tindak kriminal. Nah,
Berkenaan sanksi duniawiyah, ini dibagi menjadi dua. Pertama, hudud atau had, yaitu sanksi yang kadar dan macamnya telah ditentukan oleh syarak. Kedua, takzir, sanksi yang kadar dan macamnya tidak ditentukan oleh syari, namun dipasrahkan kepada pemerintah atau penguasa. Ini macam-macamnya. Kita bahas satu persatu. Pertama, hudud, bentuk sanksi yang berupa hudud atau had. Apa itu? Had atau hudud secara bahasa bermakna pencegahan dan pemisah di antara dua sesuatu. Secara istilah adalah sanksi yang kadarnya telah ditentukan oleh syarak. Jadi sudah ada ketentuannya. Hudud ini ditetapkan karena semata-mata untuk menjaga hak Allah, yaitu untuk memelihara kemaslahatan umum dan menjamin kehidupan manusia. Sebagai hak Allah, ketetapan hudud tidak bisa dirubah oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Tidak bisa dirubah karena sudah ada ketetapan. Hadnya pelanggaran ini. Hadnya mencuri misalnya, potong tangan, tidak bisa dirubah. Ya. Ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Maslahah umum yang dipelihara tersebut adalah jiwa, nafas, akal, ukul, kehormatan, al-arad, agama, al-adyan, dan harta al-amwal. Macam-macam hak kemaslahatan. Jadi hudud, sanksinya berupa hudud atau had. Yang kedua, bentuk sanksi kisos dan diyat. Adalah sanksi untuk pelanggaran yang terjadi pada jiwa dan salah satu anggota badan. Kalau kisos, balasan dengan sejenisnya ya. Kisos dan diyat merupakan sanksi yang juga telah ditetapkan oleh syarak. Sudah ada ketetapannya. Namun, keharusan adanya kisos dan diyat adalah semata-mata untuk menjaga hak manusia. Hal ini berbeda dengan had, di mana had ditetapkan semata-mata untuk menjaga hak Allah. Kalau had menjaga hak Allah. Kalau kisos dan diyat menjaga hak manusia, individu manusia. Kisos adalah balasan dengan sejenisnya bagi pelaku kriminal pembunuhan. Kalau membunuh ya dibunuh, kalau memotong dipotong, melukai dilukai. Ada unsur kesengajaan ya. Sementara diyat adalah sanksi yang bersifat harta ya, semacam tebusan, yaitu menyerahkan sejumlah harta terhadap korban. Diyat ini merupakan sanksi pokok, sanksi pertama ya bagi kriminal pembunuhan yang syibhul amdi, pembunuhan yang tidak sengaja, maka diyat yang dijadikan sanksi utama. Pembunuhan khotok juga, dan selain kriminal pembunuhan yang khotok. Dan diyat merupakan sanksi peralihan dalam pembunuhan yang disengaja. Sanksi peralihan kalau misalnya ahli warisnya menerima, maka ada diyat untuk pembunuhan yang disengaja. Jika syarat-syarat kisos tidak terpenuhi atau tidak mungkin menjatuhkan hukum kisos atau pihak korban telah memberi maaf kepada pelaku. Oleh sebab itulah pihak korban boleh memberikan maaf terhadap pelaku, menggugurkan kisos, berdamai, dan membebaskan pelaku. Karena ini hak menjaga hak manusia ya. Ini bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu kafarot. Sanksi yang berupa kafarot adalah sanksi yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, yang telah ditentukan ukuran dan jenisnya sebagai penebus dari perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan sebagai bentuk rasa bertaubat dari dosa perbuatan tersebut. Kafarot sebagai bentuk mendekatkan diri, sebagai tebusan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah ya. Misalnya memberi makan 10 orang miskin karena melanggar sumpah. Kafarotnya apa? Bentuk, kadar, dan pelaksanaan kafarot berbeda-beda tergantung tindak kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Nah, pelaksanaan kafarot terkadang diberikan secara mandiri, artinya sanksi yang diwajibkan hanya dengan membayar kafarot saja. Terkadang pula kafarot
diwajibkan bersamaan dengan sanksi lain yang telah ditentukan kadarnya, misalnya diat dan kafarot dalam masalah pembunuhan yang ada unsur kekeliruan. Selain ada diat juga ada kafarot. Dan terkadang juga kafarot diwajibkan bersamaan dengan sanksi lain yang tidak ditentukan kadarnya. Misalnya takzir dan kafarot dalam masalah zihar. Zihar itu mentalak istrinya, ya, menyamakan istrinya dengan mahramnya. Bentuk-bentuk kafarot dalam Islam ada al-itsku, memerdekakan, ada al-it'am, memberi makan, ada iswah, memberi pakaian orang, ada asyam, puasa. Bentuk-bentuk yang ketiga, ya, kafarot. Yang keempat yaitu takzir, ya, bentuk sanksi berupa takzir. Secara bahasa adalah mendidik, menolong, dan mencegah. Apa itu? Takzir adalah jenis sanksi yang tidak ditentukan jenis dan jumlahnya, tidak ditentukan oleh syarak, untuk setiap pelanggaran yang tidak ada sanksi had maupun kafarot, di mana diwajibkan karena untuk memelihara hak Allah atau hak manusia. Sanksi jenis ini adalah otoritas imam untuk memilih dan menentukan bentuk dan bilangan sanksinya. Jadi terserah imam, penjara berapa tahun, penjara berapa bulan, ya, termasuk hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Cakupan perbuatan-perbuatan yang dikenai takzir sangat luas dan banyak. Takzir bisa mencakup terhadap setiap perbuatan-perbuatan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak disindir oleh nas tentang jenis dan kadarnya, dan takzir juga mencakup terhadap tindak kriminal yang diancam hukuman had atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumannya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup. Memang sudah ada ketentuan nas-nasnya, tapi syarat-syaratnya tidak mencukupi, maka takzir. Dari hal tersebut, para ulama memberi kriteria umum mengenai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dikenai sanksi takzir, yaitu setiap perbuatan tindak kriminal, mungkar, atau setiap tindak kriminal yang dapat menyakiti orang lain tanpa ada hak, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun hanya sebatas isyarat. Jadi bentuk takzir ini yang luas, yang banyak, ya. Nah, ini kajian ini dasar, ya, saya hanya tentang dasar. Sebenarnya banyak sekali tentang permasalahan fikih jinayah atau hukum pidana Islam, ya. Banyak sekali. Terutama misalnya seringkali pertanyaan bagaimana dengan di Indonesia, apakah bisa diterapkan? Karena dalam masalah hukum, ya, ada istilah mabda atau itu dasar tujuan utama, ada istilah tatbik, bentuk dan operasional. Ya, bentuknya. Jika bentuk operasional itu tidak bisa diaplikasikan disebabkan faktor lingkungan dan realita yang ada seperti negara, maka disinilah fungsi mabda. Yang penting prinsip dan dasar tujuan utama tercapai. Ya, makanya haruskah potong tangan? Enggak, apakah bisa diganti lain yang itu hukum Indonesia, ya. Karena kita selain juga bangsa negara Indonesia tidak menerapkan hukum Islam dan juga bukan secara total menerapkan hukum Islam, tetapi itu sesuai dengan prinsip dasar tujuan utama dalam penerapan hukum, ya. Banyak sekali dan hal-hal lain yang dapat dikaji tentang masalah hukum pidana Islam. Saya kira demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.